mumpung Prof sudah ngomong yang viral-viral saja di sosial media, kita masuk ke topik yang kedua, viral based policy. Makin kesini makin terbiasa. Orang merasa kalau mau dapat keadilan harus diviralin dulu. No viral, no justice. Ada sisi positifnya karena kita lihat beberapa, akhirnya bisa didengarkan juga oleh pemerintah. Tapi kalau dari segi manajemen, Prof, apakah Prof melihat ada yang tidak matang? Berulang kali ada yang tidak matang dalam kita merencanakan dan mengeksekusi sebuah kebijakan. Ya, harus diakui bahwa sesuatu yang viral itu membuat seseorang menjadi tertekan. Karena disaksikan oleh keluarganya ketika berita-berita itu menjadi luas. Tetapi apa yang diharapkan dari sesuatu yang bergerak jadi viral? Ini kan adalah collective action dari masyarakat yang kemudian memviralkan itu atau terlibat dalam percakapan itu. Kita yang biasa membuat konten pasti tahu persis kalau kita buat kontennya out of context, masyarakat tidak terlibat. Tapi begitu sesuatu itu menyentuh kehidupan mereka, pasti akan ramai begitu ya. Jadi itu bukanlah sesuatu yang dibuat, tetapi adalah sesuatu yang organik. Nah, kenapa hal itu terjadi berulang-ulang? Tentu jawabannya adalah ada pihak-pihak yang incapable dalam menjalankannya. Saya kok melihat ada sejumlah orang yang diangkat seperti saya sedang melihat anak intern gitu loh. Magang. Anak magang gitu. Anak magang sedang belajar ngomong, magang sedang belajar memimpin. Ambil keputusan di atas kertas bagus, tidak disimulasikan dulu, tidak dicoba dulu dalam skala yang kecil. Ya, terus kalau skala kecil seperti ini dilihat, ternyata ada hal-hal yang tak terduga begitu ya. Baru setelah itu mereka jalankan. Jadi itu perfect gitu. Jadi almost perfect. Tidak ada yang sempurna, tetapi mendekati kesempurnaan. Nah, orang yang kurang berpengalaman itu tidak mensimulasikan dan dia hanya asik dengan pikirannya sendiri. Dia hanya asik dengan gagasannya, dengan kepentingannya. Dan ketika dijalankan, baru tahu tuh terjadi. Waduh, ternyata barangnya hilang. Waduh, ternyata respons masyarakat seperti itu. Ternyata orang nggak bisa masak. Ternyata ada yang meninggal, begitu ya. Baru dia sadar, kok memimpin main-main begitu. Ini kan harus dilakukan dengan penuh kesungguhan sebelum dieksekusi. Dan bahkan pemimpin harus visioner ya, Prof. Memikirkan sampai beberapa langkah, memikirkan skenario A, B, dan kalau ini solusinya seperti apa. Harus sampai disimulasikan seperti itu. Harus sampai disimulasikan. Misalnya dalam ini, Prof, satu lagi case penundaan pengangkatan CASN yang sekarang katanya sudah tidak ditunda, sudah diumumkan kapan tanggalnya akan diangkat. Tapi sampai ada kisru soal penundaan pengangkatan CASN, padahal mereka sudah pada resign dari tempat kerjaan masing-masing kemudian mendengarkan kabar itu. Sedemikiannya kita tidak matang dalam mempersiapkan sesuatu yang sebetulnya sudah ada contoh-contoh sebelumnya, Prof. Bahwa dalam kehidupan ini semua orang menghadapi ketidakpastian. Maka pemerintah itu harus memberikan kepastian. Kalau dunianya tidak pasti, pekerjaan tidak pasti, maka pemerintah harus bisa memberikan sedikit lebih maju kepastian kepada masyarakatnya. Nah, kalau kita sepelekan itu dan kita anggap gampang, nanti kamu bulan Oktober aja. Orang 10 bulan ini atau 8 bulan ini nggak makan ini, ya. Dia ngutang dari mana? Dan ini akan menambah beban ekonomi keluarga. Toh ujungnya ini keluarga. Jadi ini memang benar-benar harus diperhatikan. Nah, mungkin ya, saya duga-duga ya. Apakah gaya kepemimpinannya Pak Prabowo yang tipe komando begitu? Kepemimpinan militer itu kan komando, memberikan komando, command, perintah begitu. Tapi di bawahnya ini terbiasa omon-omon begitu. Koordinasi makin rumit hari ini karena jumlah anggota kabinet semakin banyak. Semakin rumit dan kemudian ada persoalan lain sehingga kemudian wujudnya disampaikan tunda aja ini sampai ke sana. Tapi kalau kita mau menunda sesuatu, kan harus kita periksa dulu ini mana yang urgent. Ya, mana yang bisa kita kurangi, mana yang berdampak pada humanity, pada kemanusiaan, pada kehidupan kita, mana yang dampaknya pada ekonomi yang lebih besar. Kita harus pilih priority dan urgency, itu harus kita lihat yang mana. Tapi kalau misalnya dibiarkan, ya sudah kamu tunda aja sedikit, itu kan berantakan semuanya.
Tapi setelah berantakan kita lihat beberapa kali akhirnya direvisi, akhirnya diperbaiki lagi, kemudian ada kepastian. Jadi buat apa ditunda kalau memang sebetulnya bisa dijalankan? Oke, jadi pertanyaan saya, Prof, apakah ini ketidakmampuan yang di bawah dalam menerjemahkan perintah atau kemauan presiden? Kan kita tahu yang ada hanya visi presiden. Tapi apakah yang di bawah ini punya visinya sendiri, masing-masing, ada ego sektorannya, atau mereka tidak mampu menerjemahkannya seperti apa? Kalau saya melihatnya ini adalah jelas ini segala sesuatu sekarang menjadi sangat kompleks. Dan yang kedua, mereka mengabaikan teknologi. Karena teknologi itu bisa membantu kita untuk dengan cepat melihat dashboard kita. Jadi to some extent seorang menteri atau seorang pejabat tinggi tidak perlu lagi rapat koordinasi. Dia sudah langsung ditunjukkan dashboard seperti kita melihat seperti ini, real time. Secara digital dia tinggal lihat uangnya ada, prioritasnya penting, di sini tinggal ada. Oke, dia tinggal pencet ini, kemudian dia lihat respons dari yang lainnya. Dengan cepat, mestinya pemerintah bisa lakukan seperti itu. Tidak perlu lagi rapat koordinasi ribut-ribut dengan memikirkan pendapat-pendapat pribadi. Ini kan adalah sesuatu yang objektif. Angkanya ada, prioritasnya ada, kepentingannya ada, semua sudah ada. Kemudian baru dibicarakan. Prof menyinggung-nyinggung soal rapat ya. Ya. Ini juga lagi banyak di sosmed. Ya. Katanya orang Indonesia itu sibuk rapat. Ya. Orang Indonesia sibuk rapat. Apakah Prof dari ilmu manajemen ya? Seberapa ngaruh sih rapat demi rapat? Rapatnya gaya orang Indonesia ya. Kalau rapat orang luar mungkin efisien, efektif. Tapi kalau selama ini yang Prof cermati dari gaya-gaya rapat orang Indonesia di pemerintahan kita terutama, itu lebih banyak yang efektif atau tidak efektif? Oh, mayoritas tidak efektif. Banyak orang nggak enakan. Ya, jadi kalau ngomong tuh muter dan tidak ada yang stop. Orang kalau ngomong banyak, kalau Sylvia terbiasa kan, kita sudah jelas waktunya berapa menit. Dan kalau saya ngomong kepanjangan pasti di-cut, begitu ya. Dan kita sudah sebagai narasumber juga sudah bisa membaca. Tetapi dalam banyak kesempatan, kalau saya tidak bisa memimpin, saya capek. Karena tidak jelas yang dibicarakan. Kadang-kadang orang yang bicara tidak penting pun ngomongnya lama begitu. Dan dibiarkan. Dibiarkan. Artinya kan tidak ada kepemimpinan, itu satu. Yang kedua, tidak ada persiapan. Bahkan orang yang ikut rapat banyak sekali. Artinya pemimpinnya takut kalau ada sesuatu ini tidak lengkap, rasanya nanti kalau saya nggak tahu dari sini, saya perlu orang ini, saya perlu orang ini. Dari hal sesederhana ini, Prof, kebiasaan orang-orang Indonesia hanya rapat-rapat yang tidak efektif itu, kalau ditarik dengan dampaknya dalam mengambil keputusan-keputusan besar, itu apa korelasinya, Prof? Oh, dampaknya kebingungan. Dampaknya kebingungan karena orang selalu dipanggil rapat. Di sini rapat, di situ rapat, di sana rapat, dan rapatnya tidak selesai. Dan akhirnya semua orang itu basa-basi. Yang penting lu lihat muka gua. Begitu. Dan akhirnya tidak jalan eksekusinya. Tidak jalan. Kebanyakan rapat. Ya, tidak fokus. Tidak fokus. Orang yang mengeksekusi kan tidak punya pikiran yang tajam di situ. Kemudian juga waktunya akhirnya jadi terburu-buru dan dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya dia karena hampir setiap hari dia harus rapat dan dia lupa untuk menjalankan. Kebanyakan rapat mungkin ini juga salah satu yang digarisbawahi oleh Presiden Prabowo. Sehingga pada akhirnya salah satu anggaran yang diefisiensikan itu juga adalah untuk hal rapat-rapat yang tidak penting, kan katanya kan seminar atau urusan-urusan yang tidak penting, tidak utama lah ya. Sekarang kita masuk ke bagian efisiensi, Prof. Belakangan ini efisiensi itu kata-kata yang sering sekali kita dengar. Di pemerintahan sebetulnya ketika Pak Prabowo bilang bahwa kita harus efisien, sebagai masyarakat merasa ini positif sekali bahwa kita harus efisien. Pemerintah kita sepertinya sudah lama tidak efisien. Tapi kenapa efisiensi yang baru kita jalankan ini lebih banyak terdengar gaduhnya, Prof, daripada buah dari hasil efisiensi itu? Apakah karena ini memang baru sehingga kita baru bisa menikmati hasil efisiensi itu nanti? Atau efisiensi anggaran yang kita jalankan ini dari pengambilan keputusannya itu tidak mempertimbangkan secara holistik? Ketika ini diefisienkan, dampaknya akan seperti apa?
Pertama, efisiensi adalah kebutuhan. Ketika pendapatan fiskal seperti itu, Pak Prabowo memang sudah mengirim signal harus efisien. Saya kira itu baik ya, karena efisiensi ini terjadi di seluruh dunia hari ini. Semua menghadapi ketidakpastian dengan efisiensi, dan bagus sekali pemerintahan itu atau siapapun efisien. Itu penting sekali. Tetapi menjadi gaduh karena beberapa hal. Ini gabungan dari beberapa hal nih, ya. Yang pertama itu adalah karena pemenggalannya terlalu drastis. Yang kedua adalah karena ini efisiensi menjadi gaduh karena merubah kebiasaan dan ketidakadilan. Ada rasa ketidakadilan. Apa ketidakadilannya? Ketidakadilannya itu karena mereka sudah lama diperlakukan bergaji kecil, sehingga mereka perlu kegiatan untuk bisa menikmati makan enak, tidur enak, di hotel perjalanan enak, ya. Jadi mungkin ini kritik keras kepada Menteri Keuangan juga agar mulai memikirkan cara-cara yang lebih baik, yaitu bagaimana menggaji ASN-nya dengan baik. Ini harus ada paradigma baru dalam penggajian, terutama adalah anggaran belanja pegawai ini, ya. Karena pegawai-pegawai ini kalau digaji terus seperti ini, kenaikannya hanya persentase-persentase, sementara kursnya meledaknya luar biasa, ya. Kemudian kita juga saksikan ekonomi kita mau diharapkan bergeraknya luar biasa, tetapi salary dari pegawai ini tidak layak. Guru tidak layak, militer tentara tidak layak, ya. Polisi tidak layak, tetapi diberikan anggaran yang besar, kekuasaan yang besar, sehingga mereka bisa mencari kuasa. Kalau ini semua dihambat, mereka akan merasa tidak adil karena mereka menyaksikan pimpinannya bisa tidur enak, makan enak, jalan enak. Itu jadi pertimbangan nggak sih, Prof? Siapa yang didemo, siapa yang bikin gaduh di sosmed misalnya? Kalau semua itu jadi pertimbangan, itu membuat semua orang yang bekerja menjadi takut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.